Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Al-Majid. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Junaidah MPD. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah saya tentang media sosial sebagai transformasi budaya komunikasi etika 6Q perspektif Al-Quran. Media sosial merupakan sarana komunikasi dan informasi yang sedang tren saat ini bagi semua kalangan untuk bertukar informasi dan komunikasi sebagai sarana penyampai pesan kepada manusia lainnya, yaitu antara komunikator dan komunikan. Apa sih itu komunikator dan komunikan? Komunikator adalah pihak pengirim pesan, sedangkan komunikan adalah penerima pesan. Pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dapat menciptakan feedback yang positif jika etika di dalam berkomunikasi menjadi acuan di dalam menentukan cara atau pemilihan pesan komunikasi. Di era neomedia, di mana manusia bisa berkomunikasi tanpa batasan jarak, tempat, dan waktu, menjadi model komunikasi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan internet sebagai wadah untuk berkomunikasi di media sosial secara online. Media sosial seperti Facebook merupakan bagian dari media massa yang bersifat publistik, dengan bebas dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi tanpa batasan apapun, sehingga berpotensi pada pesan-pesan yang tidak edukatif, informatif, dan menghibur. Di dalam menggunakan media massa, menghadirkan etika komunikasi pada khalayak komunikan yang sangat heterogen baik dari segi umur, agama, budaya, dan kelas-kelas sosial, menjadikan etika di dalam berkomunikasi dan menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan media sosial Facebook. Sebagai sarana komunikasi, media sosial memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Selama 24 jam dalam sehari, seseorang dapat berkomunikasi lebih dari setengah dari total waktu yang dimiliki manusia. Informasi yang didapatkan sangat beragam, sehingga perlu untuk disaring kembali agar tidak keliru dalam menerima dan memberikan informasi yang lebih luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi adalah perubahan rupa atau bentuk atau sifat dan sebagainya, mengubah struktur inti atau beberapa inti menjadi struktur lahir dengan menerapkan transformasi. Maknanya, transformasi merupakan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang baru. Budaya komunikasi telah ada sejak manusia pertama kali diciptakan. Hal ini disebabkan karena komunikasi sangat penting dan menjadi kebutuhan manusia. Anni Fauji Hadiono mengatakan, komunikasi seseorang penting untuk kebutuhan manusia dalam membuat hubungan yang baik dengan orang lain. Sebagai kisah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidinah Aisyah radhiyallahu anha, pernah difitnah karena tidak sengaja berkholwat dengan salah seorang sahabat. Saat itu, dalam perjalanannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perhiasan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha terjatuh sehingga ketinggalan dengan rombongan. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mencarinya. Tidak sengaja lewat seorang sahabat yang juga merupakan rombongan tersebut dan membantu Aisyah radhiyallahu anha mencari perhiasan. Tanpa sengaja terlihat salah seorang di tengah kejadian tersebut sehingga tersebarlah berita yang tidak menyenangkan kepada masyarakat. Demikian kejadian yang membuat informasi begitu cepat tersebar luas kepada masyarakat melalui person to person. Dan saat ini budaya komunikasi tersebut telah bertransformasi melalui media sosial yang lebih cepat dari masa sebelumnya.
Artinya, semakin cepat informasi yang disampaikan, maka semakin luas pula informasi yang tersebar. Oleh karena itu, etika komunikasi sangat penting agar terhindar dari informasi yang tidak tepat. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan netizen di media sosial sama dengan kisah di atas. Untuk mencapai etika komunikasi, perlu diperhatikan sifat-sifat berikut. Yang pertama, penghormatan terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, status, atau hubungannya dengan si pembicara. Yang kedua, penghormatan terhadap ide, perasaan, dan integritas orang lain. Yang ketiga, sikap suka memperbolehkan keobjektifan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, penghormatan terhadap bukti dan pertimbangan yang rasional terhadap berbagai alternatif. Yang kelima, terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan. Beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, selalu perhatikan penggunaan kalimat. Yang kedua, berhati-hati saat menggunakan huruf. Yang ketiga, perhatikan pemilihan warna huruf. Yang keempat, pemilihan simbol dan ikon yang tepat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang keenam, memberikan respon dengan segera. Yang ketujuh, memberikan informasi yang memiliki referensi jelas. Yang kedelapan, tidak memancing pertentangan. Islam sangat memperhatikan adab dan tingkah laku di dalam kehidupan manusia. Setiap gerak-gerik manusia telah diatur dalam Al-Quran, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Dalam kehidupan sosial juga terdapat aturan dan prinsip yang menjadi pedoman hidup. Dalam Al-Quran terdapat 6 prinsip dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama, kaulang kariman, perkataan yang mulia. Berkata yang mulia merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkomunikasi, terutama terhadap orang yang lebih tua dari yang muda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, kaulan layyinan, perkataan lemah lembut. Media sosial menjadi sarana komunikasi dalam berdakwah. Ketika komunikasi yang diucapkan baik, maka akan berdampak positif kepada yang mendengarkan. Dan jika diucapkan dengan lemah lembut, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hidayah bagi seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Quran surah At-Taha ayat 44. Yang ketiga, kaulan sadidan, perkataan yang benar. Dalam komunikasi di media sosial, sering sekali terjadi berita yang tidak benar, hoaks. Hal ini sangat merusak etika dalam berkomunikasi. Di dalam Al-Quran, kata kaulan sadidan disebutkan sebanyak 2 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, yang artinya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Yang keempat, kaulan maisuron, perkataan yang lemah lembut. Selain kata kaulan layyinan, juga terdapat kaulan maisuron yang berarti perkataan lemah lembut. Dengan kelembutan, komunikasi yang disampaikan lebih terasa tenang dan sedikit kemungkinan timbul pertentangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 28, yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Yang kelima, kaulam balighon, perkataan yang membekas pada jiwa. Prinsip kelima ini menjadi acuan sekaligus tantangan bagi setiap orang, karena setiap kata-kata yang keluar dari lisan akan membekas ke dalam jiwa pendengar. Maka hendaklah berkata yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 63. Yang keenam, yaitu kaulam ma'rufan, perkataan yang baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Transformasi budaya komunikasi dari komunikasi person to person menjadi komunikasi di media sosial menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari maraknya informasi yang kurang edukatif untuk masyarakat dari semua kalangan. 6Q merupakan prinsip budaya komunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan, sehingga dunia komunikasi lebih sehat dan bernilai manfaat yang besar untuk umat. Dari pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, dapatlah kita simpulkan, zaman yang semakin berkembang, percepatan arus teknologi dan informasi membuat kehidupan terus maju. Segala perubahan disebabkan modernisasi global, tidak menutup jalan bagi manusia untuk terus belajar. Kehidupan sosial yang diatur dalam negara juga diatur dalam Al-Quran, salah satunya etika komunikasi. Media sosial yang menjadi transformasi budaya komunikasi dahulu merupakan suatu pembaharuan yang diharapkan dapat mengacu pada etika komunikasi dalam masyarakat yang sangat heterogen, baik dari segi umur, agama, budaya, dan kelas-kelas sosial, dan menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Prinsip 6Q menjadi pedoman dalam berkomunikasi. Prinsip ini dilihat dari perspektif Al-Quran yang terdiri dari kaulan kariman, kaulan layinan, kaulan sadidan, kaulan maisuron, kaulan balighan, dan kaulan ma'rufan. Penggunaan media yang mengacu kepada keenam prinsip ini akan meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan orang banyak. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.